Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Yang terhormat Bapak dosen, Bapak Dr. Andes Abdul Hadi MAG sebagai dosen pengampu mata kuliah Nahwu At-Tatbiki, dan juga teman-teman yang kami banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pada video kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi. Kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama Alia Nabila Zahra, kemudian ada Arisna Rukmana Putri, dan saya sendiri Dede Ahmad Satibi. Tayyib, langsung saja di sini kami kelompok 1 akan membahas 3 bahasan. Yang pertama al-jumlah al-mufidah, thumma ajza'ul jumlah, thumma taqsimul kalimah ila ismin wa fi'lin wa harfin. Baik, supaya mengefisienkan waktu, langsung saja kepada pemateri pertama, yaitu saya sendiri. Materi yang pertama tentang al-jumlah al-mufidah. Al-amsilah, di sini terdapat 6 contoh. Yang pertama al-bustanu jamilun, taman itu indah. Thumma asyamsu tali'atun, matahari itu terbit. Thumma syam'a aliyun wardatan, Ali mencium bunga mawar. Thumma qatafa Muhammadun zahratan, Muhammad memetik bunga. Thumma ya'ishu as-samaku fil ma'i, ikan itu hidup di dalam air. Thumma yakthuru an-nakhilu fi Misra, pohon kurma itu banyak terdapat di Mesir. Baik, thumma al-bahthu, kita akan membahas dari contoh-contoh yang tadi. Idza ta'ammalna at-tarkib al-awwal wajadnahu yataraqqabu min kalimatain. Apabila kita perhatikan susunan yang tadi itu terdiri dari 2 kata. Ihdahuma al-bustan, yang pertama kata bustan, wa tsaniyah, yang kedua jamil, kata jamil. Fa idza akhadna al-kalimah al-ula wahdaha al-bustan lam nafham illa ma'nan mufradan la yakfi litakhatub. Apabila kita hanya mengatakan satu kata saja al-bustan, maka tidak akan kita pahami makna tunggal saja, tidak cukup untuk memberikan suatu informasi. Wa kadzalika al-hal idza akhadna al-kalimah ats-tsaniyah wahdaha wa hiya jamilun. Apabila hal yang sama juga apabila kita hanya menyebutkan kata yang kedua, kata jamil, itu tidak akan dipahami. Walakinna idza dhammamna ihdal kalimatain ila ukhra ala nahwi allazi fi tarkib, apabila kita menggabungkan 2 kata itu satu sama lain, maka seperti contoh yang sebelumnya kita katakan wa qulna al-bustanu jamilun, taman itu indah. Fahimna maknan kamilan, kita akan paham dengan makna yang sempurna. Wastafidna faidatan tamatan, dan kita akan mendapati faidah yang sempurna pula. Wahya ittasafa al-bustan bil jamal, yaitu bustan yang disifati memiliki sifat indah. Walidzalika yusamma hadza tarkib jumlatan mufidatan. Dengan demikian 2 kata tersebut disebut jumlah mufidah, kalimah yang sempurna. Wa kullu wahidatin min kalimatain ta'uddu juz'an min hadhil jumlah wa hakadha yuqalu fil amtsilatil baqiyah. Dan setiap 2 kata tersebut merupakan anggota atau bagian dari jumlah mufidah tersebut. Wa bihadza nara annal kalimah wahdaha la takfi fi takhatub. Dan demikian kita juga bisa melihat bahwa hanya satu kata saja tidak akan cukup untuk menyampaikan informasi. Wa annahu la budda min kalimatain fa aktsara. Maka demikian harus terdiri dari 2 kata atau lebih, hatta yastafidal insanu faidatan tamatan, sehingga seseorang itu bisa menerima faidah yang sempurna. Wa amma nahukum ijlis takallam, adapun contoh kum ijlis takallam, mimma zahiruhu annahu kalimatun wahidatun kafiyatun fit takhattub, meskipun zahirnya terlihat seperti satu kata,
Falaisa fil haqiqati bi kalimatin wahidatin, tapi pada hakikatnya itu bukan satu kata. Wa innama huwa jumlatun murakkabatun min kalimatain, melainkan kata tersebut tersusun dari dua kata. Ihdahuma malfuzatun wa hiya kum. Kata yang pertama itu terlafaz, terucapkan, yaitu kata kum. Masalan, contohnya wal ukhra ghairu malfuzatin wa hiya anta. Dan kata yang lain tidak terlafalkan, yaitu kata anta, allati yufahimuha as-sami'u minal kalami wa illam yuntiq biha, yang dapat dipahami oleh pendengar meskipun kata tersebut tidak disebutkan. Nah, kita akan mendapatkan qawaid atau kaidah dari contoh-contoh tersebut. Yang pertama, at-tarkib alladzi yufidu faidatan tamatan yusamma jumlatan mufidatan. Susunan yang terdiri yang memiliki yang memberikan faidah yang sempurna itu disebut jumlah mufidah, atau makna yang sempurna disebut jumlah mufidah. Wa yusamma aidan kalaman, dan dinamakan juga kalam. Kemudian kaidah yang kedua, jumlah al-mufidah qad tatarakabu min kalimatain. Jumlah mufidah itu terkadang biasanya tersusun dari dua kata, wa qad tatarakabu min aktsaro, atau terkadang tersusun lebih dari dua kata. Wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha, dan setiap kata pada jumlah tersebut merupakan bagian dari jumlah mufidah. Kemudian kita akan langsung praktekkan pada latihan-latihan berikut. At-tamrinat, yang pertama, iqra al-jumal al-atiyah wa bayyin kalimati fi kulli wahidatin minha. Baca dan jelaskan kalimat kata, setiap kata pada jumlah tersebut. Yang pertama, as-sama'u mumtiratun. Langit itu hujan. Nah, ini sudah mufidah. Al-hadiqatu jamilatun. Taman itu indah. Ini juga sudah mufidah. Yang ketiga, yanqati'ul mataru. Hujan itu berhenti. Ini juga sudah mufid. Kema mayyiz al-jumal al-mufidah fi tarakib al-atiyah. Bedakan jumlah-jumlah mufidah pada susunan di bawah ini. Laisal jawu, bukanlah udara itu di sini belum mufid karena belum memberikan informasi yang sempurna. Yang kedua, akala faridun. Farid memakan. Ini juga meskipun sudah dua kata belum mufid karena tidak memberikan informasi yang sempurna. Kemudian yang ketiga, al-qitaru sari'un. Kereta itu sangat cepat. Nah, ini jumlah ini disebut jumlah mufidah karena informasinya bermakna sempurna. Kemudian ij'al kulla misalin minnal amsilatil atiyah jumlatan mufidatan biwad'i kalimatin mula'amatin fil makanil khali. Buat misal masukkan kata pada jumlah berikut dengan kata-kata yang sesuai. Yang pertama, al-usfur fil qafasi. Burung itu di dalam sangkar, berada di dalam sangkar. Yang kedua, al-waladu ya'kulu al-fakihata. Anak itu memakan buah. Terakhir, as-sauru fil ardi. Nah, sapi itu berada di daratan. Taib, itu yang dapat saya sampaikan. Cuma yang selanjutnya, pemateri yang kedua tentang ajzaul jumlah akan disampaikan oleh saudari Arisna Rukmana Putri. Padanya disilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ajzaul jumlah, bagian-bagian jumlah. Amtilah, al-amtilah, Raqiba Ibrahimu al-hisona. Ibrahim menaiki kuda. Yudaibu Ismailu al-qitto. Ismail sedang mempermainkan kucing. Yahsudu al-fallahu al-qamha. Petani sedang memanen gandum.
ta'kulu asyatu fula wa sya'iran. Domba sedang memakan kacang dan gandum. Sami'tu an-nasihata. Saya mendengar nasihat. Yasta'u an-nuru fil hujrati. Cahaya itu bersinar di dalam kamar. Tajri as-safinatu 'alal ma'i. Perahu berjalan di atas air. Hal tuhibbus safar? Apakah kamu suka jalan-jalan? Lalu al-bahthu, pembahasannya. Arafna fi ma madhi anna jumlata mufidata tatarattabu min ajza'in hiyal kalimat. Wa nuridu an na'rifa fi hadha dars anwa'ul kalimat fa naqulun. Tadi kita sudah membahas tentang jumlah mufidah yang terdiri dari ajzaun, jumlah yang terdiri dari pembagian jumlah. Idza bahasna fi jumalil lati makna wajadna annal kalimat, jika kita telah mencari jumlah, maka kita akan menemukan satu kalimat Ibrahimun wa Ismailu wal fallahu. Nah, ini termasuk ke al-fallahu tusamma biha asqas, termasuk menunjukkan ke nama-nama seseorang. Dan wa annal kalimat al-hisana wal qita wasyata al-fadun tusamma biha anwa'u minal hayawan. Dan ini termasuk ke nama-nama hewan. Wa annal qamha wal fula wasya'ira al-fadun tusamma biha anwa'u minan nabat. Dan nama-nama tadi al-qamha, al-fula wasya'ira ini termasuk ke nama-nama tumbuhan. Lalu wa annal hujrata was-safinata wal ma'u al-fadun tusamma biha anwa'u minal jamad. Nah, ini termasuk ke nama-nama benda. Wa anna nasihata wan nura was-safara al-fadun tusamma biha anwa'u ukhra minal ma'ani. Nah, nasihat wan nur was-safar ini termasuk ke jenis-jenis makna lainnya. Walidzalika tusamma kullun kalimat fi hadhil kalimat isman. Dan itu semuanya kalimat tadi termasuk ke kalimat isim. Wa kadzalika kullun kalimat yusamma biha insanun aw hayawanun aw nabatun aw jamadun aw ayyi syai'in akhar. Nah, dan kalimat tadi itu seluruhnya menunjukkan ke kalimat yang menunjukkan insan, seseorang, hayawanun, hewan, tumbuhan, dan benda. Lalu na'udu lil jumali marratan tsaniyatan fanajidu anna kulla kalimatin minal kalimat. Lalu ada kalimat raqiba wa yuda'ibu wa yahsudu wa ta'kulu tadullu ala husuli fi'lin fi zamanin khas. Nah, raqiba wa yuda'ibu wa yahsudu wa ta'kulu ini termasuk ke fi'il yang menerangkan tentang waktu tertentu. Falafdun raqiba mathalan yadullu ala rukubi fi zamanil madi. Nah, kata raqiba ini termasuk ke fi'il madi, yaitu yang menjelaskan tentang waktu yang lampau. Wa yuda'ibu yadullu 'alal mada'abati fi zamanil hadir au ati. Wa yuda'ibu. Nah, wa yuda'ibu ini menjelaskan tentang waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Wa haluma jarron walidzalika tusamma 'ala kullun kalimat fi hadan naw'i fi'lan. Dan seterusnya seluruh kalimat tadi itu termasuk ke bagian fi'lun. Wa inda ta'ammuli jumali talatil akhirah najidu annal kalimat. Nah, yang terakhir ini kita akan bertemu dengan kalimat fi wa ala wa hal.
idza nuqiqa fi kulli minha wahdahu lam yufhamu lahu ma'na kamilun. Jadi kalau misalkan kita hanya mengucapkan fi atau ala atau hal hanya fi aja gitu, maka maknanya itu kurang bisa dipahami, nggak jelas gitu maknanya. Tapi wa idza nutiqa bi kulli minha fi jumlati dhahara ma'nahu kamilan. Kalau misalkan kita menyebutkan dengan kalimat yang lainnya, maka kalimat itu akan lebih jelas. Seperti di contoh yang ke-8, yaitu hal tuhibbus safar. Kalau kita sebutkan dengan seluruh kalimat yang lainnya, maka kalimat itu akan lebih jelas. Wa tusamma kullun kalimat fi hadhil kalimat salati harfan. Dah, dari seluruh kalimat tadi itu termasuk ke huruf. Wa kadzalika kullun kalimat allati min hadan nau. Dan tadi itu kalimat yang tadi itu adalah termasuk ke macam-macam jumlah. Baik, cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, syukran ila ukhti Arisna yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya untuk pemateri yang terakhir yaitu saudari Alia Nabila Zahra Putri Alia Nabila Zahra, kepadanya saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Taksimul Kalimah. Taksimul Kalimah ilal ismi wa fi'li wa harf. Jadi taksimul kalimah itu yaitu pembagian kata yang terdiri dari isim, fi'il, dan harf. Kita lihat dulu qaidahnya dulu. Qaidahnya yaitu al-kalimatu salah satu anwa'in. Jadi kata itu terbagi menjadi 3 jenis. Ada ismun, wa fi'lun, wa harf. Jadi ada isim, ada fi'il, dan ada harf. Yang pertama ada isim. Apa itu isim? Isim yaitu kullu lafzin yusamma bihi insanun, au hayawanun, au nabatun, au jamadun, au ayu syai'in akhar. Jadi isim itu yaitu setiap lafaz yang dinamakan manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, ataupun apapun itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa isim itu adalah nama. Kemudian yang kedua ada fi'il. Fi'il yaitu kullu lafzin yadullu ala husuli amalin fi zamani khosin. Jadi fi'il adalah setiap lafaz yang menunjukkan terjadinya amal atau suatu aktivitas pekerjaan pada waktu tertentu. Jadi fi'il juga bisa diartikan sebagai kata kerja, di mana kata tersebut menunjukkan suatu pekerjaan atau suatu aktivitas di waktu tertentu. Dan yang ketiga ada harf. Harf itu kullu lafzin la yazharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairi. Jadi harf itu adalah setiap lafaz yang tidak kelihatan dengan jelas maknanya secara sempurna jika kecuali bersama dengan yang lainnya. Maksudnya itu adalah harf ini tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus disandingkan dengan kata lain untuk dapat memiliki makna yang sempurna atau bisa dipahami. Jadi kesimpulannya kata itu terdiri dari 3 jenis, ada isim, ada fi'il, dan ada harf. Mungkin untuk lebih jelasnya kita bisa lihat tamrinat. Di sini tamrinat. Yang pertama ada iqra'il jumal al-atiyah wa bayyinal asma'a allati tadullu ala akhshasin allati tadullu ala hayawan wallati tadullu ala nabatin wallati tadullu ala jamadin. Jadi di sini bacalah kalimat berikut dan jelaskan isim-isim yang menunjukkan seseorang, isim-isim yang menunjukkan hewan, isim-isim yang menunjukkan tumbuhan, dan isim-isim yang menunjukkan kata benda. Di sini yang pertama ada Farid yajri fi syari. Di sini Farid berlari di jalan. Di sini Farid jelas masuk ke dalam isim yang menunjukkan nama seseorang. Kemudian yajri ini masuk ke fi'il karena di situ ada aktivitas yaitu sedang berlari. Kemudian fi ini masuk ke harf karena dia berarti di.
Kemudian asyari ini merupakan isim yang menunjukkan kata benda. Kemudian yang kedua ada Aliun yarkabul himar. Ali menunggangi atau mengendarai keledai. Di sini Ali merupakan isim yang menunjukkan nama seseorang. Kemudian yarkabu merupakan fiil dan al-himar merupakan isim yang menunjukkan nama hewan. Kemudian yang terakhir yuhibbul waladu al-burtuqal. Anak itu menyukai buah jeruk. Di sini yuhibbu merupakan fiil, al-waladu merupakan isim yang menunjukkan seseorang, dan al-burtuqal merupakan isim yang menunjukkan tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang kedua, iqra'il jumal al-atiyah wa mayyizul asma'a wal af'ala wal harf. Jadi bacalah kalimat berikut dan bedakanlah antara isim, fi'il, dan juga harf. Yang pertama, yaftahu Muhammadul bab. Di sini yaftahu merupakan fi'il, Muhammadun merupakan isim, dan al-bab merupakan isim yang menunjukkan kata benda. Kemudian yashtari at-tajirul qutn itu artinya pedagang itu membeli kain, membeli katun. Yashtari merupakan fi'il, at-tajir merupakan isim yang menunjukkan seseorang, dan al-qut artinya isim yang menunjukkan kata benda. Kemudian yaqra'ul sa'idul kitab, yaqra'u merupakan fi'il, sa'idu merupakan isim yang menunjukkan kata seseorang, dan alkitab merupakan isim yang menunjukkan kata benda. Kemudian selanjutnya ita bi khamsin jumalil mabdu'atin bil asma'i tadullu ala askhosin. Jadi memberikan 5 contoh kalimat yang diawali dengan isim yang menunjukkan nama seseorang. Di sini ada Farid yajri fi syari. Kemudian ada Ali yarkabul himar. Kemudian ada Muhammadun marid. Kemudian ada al-ustazu jadid, dan at-talibu yaktubu ala saburah. Di sini pertamanya diawali oleh isim yang menunjukkan nama seseorang. Kemudian yang keempat, kita bi khamsin jumalin ya betadi'u kulla minha bi fi'lin, yaitu sebutkan 5 kalimat yang diawali oleh fi'il. Yang pertama ada yanzil matar minas sama. Di sini yanzilu merupakan fi'il. Yaftahu Muhammadul bab. Yaftahu juga fi'il. Yashtari at-tajir al-qutn. Ini juga diawali oleh fi'il. Kemudian yaqra'u sa'idul kitab. Yaqra'unya fi'il, dan yadkhulul hawa'i fil hujrah. Di sini juga yadkhulul merupakan fi'il. Mungkin cukup sekian pembahasan yang saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, syukran jazilan la ukhtina Alia Nabila yang telah menjelaskan materi terakhir. Baik, demikian presentasi atau paparan materi yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan apabila di antara teman-teman masih ada yang belum jelas atau ingin dipertanyakan, silakan untuk ditanyakan di sesi tanya jawab, Baik, itu saja dari kelompok kami. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.